Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan berhasil meraih kemenangan melawan Udinese pada laga pekan ke-6 Serie A Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bertandang ke markas Udinese di Blue Energy Stadium, Nerazzurri menang tipis 3-2 berkat 2 gol Lautaro Martinez dan 1 gol cepat Davide Fratesi. Usai laga, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengaku sudah yakin atas kemenangan timnya melawan Udinese. Sang juru taktik juga sangat senang Lautaro kembali mencetak gol. Kemenangan yang sangat kami inginkan, ujar Inzaghi kepada Inter TV. Saya sangat senang dengan penampilan para pemain. Kami mengawalinya dengan sangat baik di kedua babak. Satu-satunya penyesalan bagi kami adalah gagal mencetak beberapa gol lagi. Sementara itu, Kapten Inter Milan Lautaro Martinez merasa bahwa timnya kembali ke level musim lalu setelah kemenangan mereka atas Udinese. Lautaro Martinez akhirnya berhasil mengakhiri puasa golnya dengan mencetak brace alias 2 gol. Inter kembali ke jalur kemenangan, meraih 3 poin berharga di kandang Udinese setelah kekalahan menyakitkan dari AC Milan pada laga sebelumnya. Kami kembali ke level musim lalu, ujarnya seperti dilansir FC Inter News. Sementara itu, Kapten Inter juga berbicara tentang keberhasilannya mengakhiri paceklik gol. Itu tentu penting. Sebagai seorang penyerang, Anda selalu mencari gol. Namun saya bekerja untuk tim terlebih dahulu, dan jika saya mencetak gol, itu akan lebih baik. Kemudian gelandang Inter Milan Davide Fratesi menyoroti pentingnya gol cepat yang ia cetak dalam kemenangan timnya atas Udinese. Davide Fratesi mencetak gol pembuka kemenangan Inter Milan saat laga baru berjalan 43 detik. Gol ini dikabarkan menjadi yang tercepat di Serie A sejauh musim ini. Lapangan tidak dalam kondisi bagus dan tidak memungkinkan kami mengekspresikan permainan kami hingga 100%, ujar Fratesi usai laga kepada Inter TV. Jadi mencetak gol lebih awal sangat membantu kami. Inter Milan dikabarkan terbuka menerima tawaran dari klub-klub Liga Primer untuk Denzel Dumfries meski mereka baru saja menyepakati perpanjangan kontrak dengan sang pemain. Manajemen klub baru-baru ini telah mencapai kesepakatan penuh dengan pemain Belanda tersebut dan perwakilannya terkait kontrak baru. Kesepakatan baru pemain berusia 28 tahun tersebut akan berlaku hingga Juni 2028 senilai 4 juta euro bersih per musim tanpa menyertakan klausul pelepasan. Sekarang bagi Dumfries, satu-satunya yang tersisa hanyalah menandatangani kontrak baru dan mengumumkannya. Namun itu tidak berarti bahwa kepergiannya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Menurut Tuttosport, Inter siap mendengarkan tawaran untuk Dumfries pada musim panas tahun depan. Pemain berusia 28 tahun itu juga tidak merahasiakan fakta bahwa meskipun ia bahagia di Inter, ia juga akan menyambut positif kepindahan ke Inggris. Fans Inter Milan selalu memberikan dukungan luar biasa kepada tim kesayangannya. Sejauh musim 2024-2025 ini, Nerazzurri masuk ke dalam daftar 5 klub dengan jumlah rata-rata penonton terbanyak di 5 liga top Eropa. Cerminan nyata dari antusiasme dan dukungan setia Interisti. Sebutan untuk para pendukung Inter Milan. Hal ini menurut data dari Transfermarkt bahwa Inter berada di 5 teratas dalam hal rata-rata penonton sejauh musim ini.
Inter berada di posisi keempat dengan mencatatkan rata-rata 72.677 penonton dalam 2 pertandingan kandang pertama mereka di musim ini. Sedangkan rival sekota Inter yakni AC Milan berada di posisi kelima dengan rata-rata 71.008 penonton. Mantan pemilik Inter Massimo Moratti menyarankan manajemen klub merekrut gelandang muda Bolonya, Kacper Urbanski. Moratti terkesan dengan bakat pemain yang telah memiliki 7 caps di timnas senior Polandia tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak mantan klubnya untuk terus memantau pemain berusia 20 tahun tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, saya kebetulan melihat penampilan Urbanski, kata Moratti dalam sesi wawancara dengan libero via FC Internews. Saya terpesona dengan bakatnya. Dia tampak sangat bagus. Meski membawa 3 poin dari kandang Udinese, fase pertahanan Nerazzurri perlu mendapat perhatian lebih dari Simone Inzaghi. Bisek, Acerbi, Bastoni adalah trio starter yang dipilih Inzaghi. Namun ini bukan masalah individu atau bahkan departemen, melainkan masalah fase bertahan. Sebuah gol kembali tercipta lewat sundulan Kabasele hasil dari umpan silat. Kemudian di menit akhir pertandingan, Luka berhasil memperpendek jarak dengan skor 2-3. Secara total, Nerazzurri telah kebobolan 7 gol dalam 6 pertandingan Liga, rata-rata lebih dari 1 gol per pertandingan. Data inilah yang membuat was-was sang pelatih. Terlalu banyak kebobolan Nerazzurri, sebuah aspek yang harus dikerjakan minggu ini di Appiano Gentile. Jurnalis keuangan yang berfokus pada bidang olahraga Marco Bellinazzo memuji manajemen Inter karena berhasil melakukan keajaiban saat Suning masih berkuasa. Klub Tiongkok itu mengalami kesulitan keuangan setelah periode COVID-19. Hal ini mendorong mereka untuk meminjam 275 juta euro dari Oaktree Capital pada bulan Mei 2020 untuk menutupi biaya operasional klub. Manuver ini terbukti menjadi kehancuran Suning di klub tersebut. Akhirnya, mereka terpaksa melepaskan saham mayoritas mereka setelah gagal bayar pada bulan Mei lalu. Selama beberapa musim terakhir, kurangnya dukungan dari Suning membuat manajemen Nerazzurri bekerja dengan anggaran terbatas. Klub itu harus menjual beberapa bintangnya yang paling berharga untuk menstabilkan keadaan dan mencoba menyeimbangkan pembukuan. Meski demikian, Nerazzurri masih mampu tetap kompetitif memenangkan gelar secara konsisten. Oleh karena itu, Bellinazzo yakin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen klub itu sungguh ajaib, terutama setelah mencatat rekor baru dalam hal pendapatan. Manajemen selama tahun-tahun di bawah kepresidenan Tiongkok menghasilkan keajaiban. Namun Inter masih memiliki masalah utang 35 juta euro setahun dalam bentuk bunga pasif. Klub masih mencari solusi atas hal ini.